Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkhalisa Hamid, nomor NIM 2020401068. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Nur Pahrani Diponegoro dengan nomor NIM 2020401034. Di sini kami akan mewawancarai seseorang tentang penerapan Pancasila yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah profil seseorang yang akan kita wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Gus Adityanto. Saya lahir pada tanggal 26 September 1988. Masa kecil saya habiskan di Sukodono. SD saya sekolah di SDN Masangan Wetan 1, kemudian dilanjutkan di SMP Negeri 2 Gedangan. Lalu saya mondok di SMA Darul Ulum 2 unggulan BPT Jombang. Kemudian saya diterima di program PMDK Universitas Negeri Malang jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Setelah itu, sebelum lulus saya sudah punya pengalaman bekerja di SD Islam Bani Hasyim Singosari Malang selama 3 tahun. Kemudian saya lanjut menjadi seorang staf admin di PT Setiawan Mahakarya dan ditempatkan di Cilegon selama hampir 1 tahun. Kemudian kembali lagi menjadi guru di SD Islam Al-Hikmah ini Sukodono. Lalu berikutnya saya mengajar di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo selama 3 tahun, dan terakhir ini saya mengajar di SMA Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo hampir 5 tahun. Menurut pandangan Bapak, apakah penting pembelajaran Pancasila di Indonesia? Pentingkah pendidikan Pancasila dalam kehidupan di masyarakat? Sangat penting sekali. Di samping pendidikan agama, pendidikan Pancasila juga membentuk perilaku, norma, adab, dan tingkah laku yang ada di masyarakat. Kemudian, pendidikan Pancasila merupakan sumber yang berasal dari dalam tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga baik dan buruknya, benar salahnya merupakan acuan dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Menurut pandangan Bapak, apakah di Indonesia ini, khususnya anak zaman sekarang, masih menganut nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-harinya? Apakah generasi milenial saat ini masih menganut nilai-nilai Pancasila? Kita lihat dulu, generasi muda saat ini adalah generasi yang sangat kreatif, yang sangat terkoneksi dengan yang lainnya. Kecanggihan teknologi membuat generasi saat ini tuh mengalami lompatan kemajuan yang sangat cepat. Tetapi ada beberapa hal, ada miss di sini. Titik kritisnya adalah generasi saat ini kurang menghargai nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Maka nilai-nilai Pancasila seperti semangatnya untuk bersatu, menghormati perbedaan, rela berkorban, nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air ini perlu dipupuk sedari dini sebagai jalan hidup, way of life bagi anak muda sekarang. Karena tidak bisa dipungkiri kalau Pancasila ini hanya diterapkan secara kaku di dalam pendidikan formal, baik itu di bangku sekolah maupun di perguruan tinggi, yang terjadi ya hanya sekedar sampai dalam tataran pengetahuan yang ada diajarkan oleh Bapak Ibu guru maupun Bapak dosen atau Ibu dosen. Tapi ketika pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari kurang terlaksana. Yang ini yang jadi PR kita bersama. Dibutuhkan kolaborasi oleh banyak pihak, lintas lembaga, semuanya harus berperan erat untuk bisa membuat generasi milenial ini, anak-anak muda ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika menurut pandangan Bapak Pancasila itu penting, apakah Bapak sendiri telah melaksanakan atau menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari? Jika sudah, sila keberapakah yang Bapak telah laksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, otomatis
saya wajib untuk terus mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nilai-nilai ini tidak tidak saklek hanya dalam pembelajaran. Nilai-nilai ini harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Karena nilai-nilai ini bersumber dari bangsa kita sendiri, yaitu semangat menghormati, gotong royong, saling tolong menolong, menghargai perbedaan, tidak membuli. Banyak hal itu merupakan bagian dari nilai-nilai Pancasila. Maka harus dan wajib hukumnya guru-guru maupun terutama guru PKN maupun Bapak Ibu dosen pengajar PKN juga wajib menjadi tonggak dasarnya untuk tetap menjadi teladan bagi anak-anak di tempatnya dan di lingkungannya masing-masing untuk terus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Jika dilihat dari sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sudah sesuaikah sila tersebut di dalam negara ini, atau keadilan itu hanya berlaku kepada petinggi-petinggi negara? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan ini salah satunya tentang hak dan kewajiban kita sebagai seorang warga negara, di mana kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum dan diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu keadilan itu yaitu tentang keadilan dan kedudukan yang sama di atas hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memperlakukan masyarakatnya, warga negaranya, baik itu penguasa, pengusaha, masyarakat kecil, rakyat jelata sekalipun, kedudukannya sama di depan hukum. Sehingga istilah hukum runcing ke bawah dan tumpul ke atas itu tidak akan terjadi. Dalam perjalanannya memang ada berbagai oknum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang salah bukan Pancasilanya, tetapi adalah oknum-oknum yang memanfaatkan situasi, kesempatan, dan lain sebagainya hanya untuk kepentingannya sendiri dan golongannya. Inilah yang harus diperbaiki. Inilah yang harus disadari bahwasannya yang merusak negara kita bukanlah orang lain tetapi masyarakatnya sendiri, tetapi rakyatnya sendiri. Di dalam Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Menurut Bapak, bagaimanakah cara untuk mempersatukan bangsa Indonesia? Persatuan Indonesia, suatu kata yang harus kita pahami bersama untuk menjadi bangsa yang besar di tengah pluralitas keberagaman bangsa Indonesia. Maka kita wajib hukumnya untuk merawat perbedaan, menghargai perbedaan, saling menghormati antar umat beragama, suku, ras, dan golongan. Kemudian tidak mengucilkan yang lainnya, menghargai yang minoritas meskipun kita menjadi seorang yang mayoritas atau sebagian dari mayoritas. Kemudian nilai-nilai Pancasila yang sudah digaungkan oleh para pendiri bangsa, yang sudah dikonsep oleh mereka, harus terus dilestarikan dan dikembangkan, tidak hanya dalam tataran bangku sekolah maupun perguruan tinggi, tetapi dalam penerapannya sehari-hari. Itu kuncinya agar sila ketiga dalam Pancasila tetap sesuai, tetap lestari, sehingga bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar dan sangat disegani oleh dunia. Dan yang terakhir, apa pesan Bapak untuk generasi penerus bangsa ini? Pesan saya kepada seluruh generasi penerus bangsa yaitu tetap lestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila adalah dasar suatu negara kita. Ibarat sebuah rumah, Pancasila adalah pondasinya. Jika pondasinya tidak kita rawat dengan baik, jika pondasinya ini sangat rapuh, maka negara kita akan sangat gampang diserang oleh pihak-pihak yang tidak ingin menjadikan negara kita menjadi negara yang besar. Maka saya harapkan nilai-nilai Pancasila ini wajib terus
dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, dan dalam kehidupan bernegara. Sehingga jika ini terjadi, bukan tidak mungkin negara kita akan menjadi negara yang sangat maju dan berkembang, sehingga kita menjadi negara yang berdaulat, berdiri di atas kaki sendiri. Terima kasih. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.